Halo Sobat Sehat, apa kabar? Hari ini kita akan membahas bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Tentu saja dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tapi, kenapa Pancasila itu penting dalam pengembangan IPTEK untuk kesehatan? Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, yang memastikan setiap kebijakan dan inovasi harus berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan kalau teknologi kesehatan hanya bisa diakses oleh segelintir orang, atau bagaimana jika program kesehatan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Disinilah Pancasila berperan sebagai panduan moral dan etika dalam penerapan IPTEK. Yang pertama, peningkatan akses layanan kesehatan. IPTEK memungkinkan pengembangan layanan kesehatan jarak jauh, seperti telemedicine. Dengan telemedicine, masyarakat di daerah terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Contoh nyata, aplikasi kesehatan seperti Halodoc atau layanan telekonsultasi dalam BPJS Kesehatan. Yang kedua, pengendalian penyakit menular. Teknologi modern telah membantu dalam mendeteksi, mencegah, dan mengobati penyakit menular secara lebih cepat dan akurat. Contohnya, teknologi PCR atau Polymerase Chain Reaction yang digunakan untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan cepat. Selain itu, pengembangan vaksin menggunakan teknik bioteknologi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, pemantauan kesehatan berbasis data. IPTEK memungkinkan pengumpulan dan analisis data kesehatan secara real-time melalui sistem informasi kesehatan. Data ini membantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam merancang kebijakan yang tepat. Contohnya, sistem informasi kesehatan berbasis digital yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memantau angka stunting atau distribusi imunisasi. Yang keempat, peningkatan edukasi dan kesadaran kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan edukasi kesehatan menjangkau lebih banyak orang melalui media sosial, aplikasi, atau platform digital. Contohnya, kampanye kesehatan seperti pencegahan stunting atau promosi gizi seimbang yang dilakukan melalui media digital. Yang kelima, efisiensi manajemen fasilitas kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas kini menggunakan teknologi untuk manajemen pelayanan seperti sistem antrian berbasis aplikasi, rekam medis elektronik, dan sistem manajemen obat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam, pengembangan alat kesehatan modern. Kemajuan IPTEK telah menghasilkan alat-alat kesehatan canggih seperti alat pemindai MRI, CT scan, hingga robot bedah yang meminimalkan risiko pada pasien. Alat-alat sederhana yang inovatif seperti filter air portable untuk masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih juga merupakan hasil penerapan IPTEK. Yang ketujuh, pengelolaan krisis kesehatan. IPTEK memainkan peran penting dalam pengelolaan krisis kesehatan seperti pandemi. Teknologi dapat digunakan untuk melacak penyebaran penyakit, mengembangkan vaksin, dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Yang kedelapan, pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi kini bisa dicegah dan dikelola lebih baik melalui teknologi kesehatan seperti wearable device yang memantau kondisi tubuh secara real-time. Contohnya adalah jam tangan pintar yang dapat memantau detak jantung, kadar oksigen, dan aktivitas harian.
Tantangan penerapan iptek dalam kesehatan masyarakat. Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan iptek di bidang kesehatan masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Seperti 1. Kesenjangan teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses ke teknologi kesehatan, terutama di wilayah terpencil. 2. Kurangnya literasi teknologi. Sebagian masyarakat belum memahami cara memanfaatkan teknologi kesehatan. Ketiga, biaya yang tinggi. Inovasi teknologi seringkali membutuhkan biaya yang besar, baik dalam pengembangan maupun implementasinya. Kesimpulan dan solusi. Untuk mengoptimalkan peran iptek dalam kesehatan masyarakat, pemerintah perlu memperluas infrastruktur teknologi hingga ke daerah terpencil. Edukasi masyarakat tentang teknologi kesehatan harus ditegakkan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan inovasi teknologi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan iptek secara tepat dan merata, derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Pada poin pertama terdapat BPJS Kesehatan. Program ini adalah contoh nyata keadilan sosial. Dengan iuran yang terjangkau, semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Yang kedua, ada drone untuk distribusi obat. Di beberapa daerah terpencil, drone digunakan untuk mengirim obat-obatan. Ini mencerminkan prinsip persatuan dan pemerataan. Posyandu Digital. Posyandu digital yang menggunakan aplikasi untuk mencatat data kesehatan ibu dan anak secara real-time adalah contoh teknologi sederhana tapi berdampak besar. Kampanye kesehatan berbasis budaya, program seperti promosi gizi untuk mencegah stunting dilakukan dengan pendekatan lokal dan agama, sehingga lebih diterima oleh masyarakat. And don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know